Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Yogi Irfansyah dari Fakultas Psikologi. Di sini saya akan konseling dengan salah satu subjek teman saya, yaitu subjeknya pekerja. Dimohon untuk Masnya memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdil Elian Fawas Medayanto. Saya salah satu yang diwawancarai. Pekerjaan saya yaitu di perbankan, yaitu di salah satu perusahaan di Bank Syariah Indonesia. Baik, sebelumnya untuk nama panggilannya siapa ya, Mas? Nama panggilannya Mas Abdil. Oh, Mas untuk Abdil. nama panggilannya. Baik. Kali ini konteksnya saya hanya konseling ya, Mas. Jadi bukan wawancara. Yeah. Jadi Masnya konseling ke saya. Jadi terserah mau curhat tentang pekerjaan atau hal apapun ya. Yeah. Oke, Mas. Intinya curhat. Siap. Ya. Siap. Dipersilahkan dan insya Allah untuk kerahasiaan tentang obrolan pada pagi hari ini, Ya, baik. insya Allah akan privasi 100% aman. Iya, aman. Siap. Jadi konseling nanti di waktu mungkin kurang lebih 30 menitan kita ngobrol santai dulu ya Mas Abil ya. Iya. Di sebelumnya Mas Abil kerja di bank ya? Iya, kerja di bank. kerja di Kerja bank. di bank ini. Mungkin dari pekerjaan Mas Abil pasti adalah ya sisi negatif, sisi positifnya, Ya, betul, dan betul banget. lika-likunya pasti banyak lah ya. Iya. Jadi dipersilakan untuk Mas Abil untuk sedikit curhat lah. Iya, bercerita. Oke. Nah, Sebelumnya saya ingin bercerita tentang hal terkait saya, mulai dari saya bisa masuk di BSI apapun itu, saya mau cerita tentang Oh ini. iya, Di luar berarti- itu dulu konteksnya. berarti dari mulai masuk ya Mas ya, Iya. dari mulai masuk ya. Sebelumnya kalau boleh tahu nih, Mas Abil nih lulusan apa? Saya lulusan SMA. Oh, lulusan Iya, SMA. lulusan SMA, Oh, baru iya. lulus lah. Oh, baru lulus ya Iya. intinya ya. Nah, jadi dimohon untuk Oke. melanjutkan. Sebelumnya saya memang lulusan dari SMA, Kemudian saya banyak meliku-liku terkait mulai dari jenjang sekolah itu. Saya dari kelas 1 saya memulai karir itu saya agak terseok-seok ya dari kelas Oh, 1. dari kelas 1 Ya, sendiri ya kelas Mas. 1 itu memang banyak terseok-seok lah terkait lika-likunya ya. terkait mulai dari sekolah, mungkin kehidupan rumah dan lain-lain. Terus masuk di kelas 2 saya mulai mempersiapkan semuanya tentang bagaimana cara saya bisa menjadi orang yang terbaik ya. Tapi memang di salah satu itu banyak rintangannya, mulai dari mungkin ya pikiran ya, terutama pikiran. Betul. Tekanan mental ya, terutama Iya, tekanan terutama, mental. Mental saya itu di kelas 2 itu mungkin agak sedikit rumit ya terkait itu. down ya. Tapi kalau boleh tahu ya Mas, sebelumnya saya potong. Dari kelas 1 itu ada cita-cita apa ya Mas kira-kira untuk entah kuliah, entah mau mengarahkan di negara? Iya, benar. Ya, kalau kelas 1 itu memang pandangan salah satu dari faktor internal, Oh, iya. yaitu dari keluarga saya. Di kelas 1 itu keluarga saya memang mengharuskan ingin ya anaknya masuk di instansi negara, terutama di kepolisian. Oh gitu, berarti dari kelas 1 sebenarnya kepengen kepolisian. Iya, kepolisian. Terus habis itu saya pikirkan terkait passion diri saya sendiri. Passion diri saya sendiri itu bagaimana? Apakah saya itu cocok nggak masuk di instansi kepolisian? Terus habis itu masuk di kelas 2 itu saya sedikit lah ibaratnya kayak terdistraksi ibarat namanya, iya. tentang hal-hal yang mungkin tentang kepolisian, tentang Kayak- passion yang lain atau A atau B gitu. betul. Itu saya sangat bingung pas itu. Oh, berarti ada sedikit kebimbangan di situ. Iya, bimbang banget di situ. Tapi sebelumnya ini Mas ya, mohon maaf. Dari kelas 1 ini ada dari Mas Abil yang kepengen masuk kepolisian itu ada dorongan dari orang tua kan? Iya. Nah, itu karena paksaan dari orang tua atau ada niat Mas Abil sendiri? Kalau niat itu memang ada, cuma memang nggak terlalu besar untuk niatan itu, tapi lebih banyak ke dorongan orang tua terkait Oh itu gitu, semua. lebih banyak dorongannya ya? Iya, dorongan orang tua. Tapi memang saya kan
pemikiran saya kan gini, apakah saya ini harus nurut orang tua, Oh gitu. apakah mengikuti dengan jati diri saya sendiri. Betul. Nah jadi saya kan berpikir, oh apa ya yang membuat diri saya ini bisa masuk ke ranah jenjang itu, atau saya keluar dari jenjang itu. Oh gitu. Intinya sampean waktu kelas 1 itu sangat berpikir keras ya. Iya. Mungkin entah aku menurutin orang tua Iya. atau saya keluar dari ranah tersebut Iya, gitu ya. benar. Terus habis itu kelas 1 itu saya di semester kedua lah. Semester kedua itu saya memang kayak mungkin waktunya masih panjang lah. Oh, gitu. Waktunya masih panjang. Iya, Pikir sih, nanti aja lah. ah, Pikir nanti saja sambil berjalan. persiapan Iya, ya, persiapan A, B, C dan D ya. Ah. Terus habis itu sudahlah saya enjoy, terus itu ngejar nilai dan lain-lain. Kelas 2 Ini itu. fokus ke sekolah ya Mas ya. Fokus Iya. ke sekolah dulu. Kelas 2 itu saya ingat kembali lagi tentang distraksi itu semua. Oh gitu. Ingat Kelas lagi. 2. Iya, kelas 2 semester 2. Kelas 2 semester 2 kan masuk mau kelas 3. Kelas 3 itu posisi saya, wah ini apa saya kuliah, apa saya ini, Oh gitu, agak bimbang. Iya. Di sela-sela. Terus Mungkin kelas 2 kan ada pemilihan ya Mas. Kita udah mulai mempersiapkan diri. benar. Setelah lulus nanti mengarah kemana, karena kelas 3 itu kan waktunya juga sempit sedikit ya Mas ya. benar Jadi banget. dipersingkat. Jadi kita mungkin persiapannya di kelas 2 itu ya Mas. Iya benar, kelas 2. Terus habis itu di kelas 2 itu masuk, saya memang agak ya sangat bingung itu, sangat bingung sangat sekali. Ibaratnya mulai mau masuk di instansi negara tapi posisinya saya ingin masuk sini. Oh gitu. Iya, ingin masuk sini. Terus habis itu Bimbang. terus Sejuta kalau saya pilihan. masuk di instansi negara tapi saya persiapannya kurang, Iya. ya persiapannya Sama aja. kurang. Terus habis itu ya udahlah, itu murat-murat akhirnya saya ya udahlah, Harus terus gimana gimana saya caranya bisa Iya. fokuskan salah satu. ya terus saya kayak gimana ya, ibaratnya bahasanya itu kayak hilang arah. Oh, Posisinya iya. hilang arah itu, hilang arah. Nah, Hilang arah sampai saya itu masuk di kelas 3. Kelas 3. Jadi kelas 2 itu yang seharusnya sudah bisa menentukan Ya. sebuah masa depan setelah kelas 3 mau kemana, tapi Mas Abil dengan hilang arah tadi bingung ya, Iya, akhirnya bingung. dengan pilihan mana yang harus Benar dipilih. banget, itu hilang arah saya di kelas 3 ya. Sampai kelas 3. Iya, kelas 3 itu semester 1 itu saya benar-benar semua itu down semua, mulai dari nilai saya dan lain-lain. Seharusnya nilai saya di semester 5 Down itu ya, semester 5 itu harus diperjuangkan, malah itu down saya itu semua terkait itu semua. Terus habis itu kan karena memang sudah ada pemilihan jurusan dan pas itu kan di masuk semester 3 ya itu. jurusan dimasuk gelar Mungkin dan di ada situ kayak SNBP gitu iya Mas. SNBP. Nah itu kan masuk eligible kan, alhamdulillahnya saya di situ masih masuk ya, alhamdulillahnya. Nah di situ saya pas saat pemilihan mata jurusan, terus mata kuliah dan lain-lain sama universitasnya itu saya agak cekcok sama keluarga. gitu. Oh, untuk pemilihan univnya itu Iya, ya? itu Univ agak mana cekcok. ya? Saya tuh agak kayak disuruh nggak usah ngambil SNBP gitu. Oh, Nggak malah usah. nggak usah disuruh. Nggak usah ngambil SNBP. Nah, untuk orang tua sendiri apa Mas? Untuk sarannya? Sarannya tetap masuk di itu. Kepolisian. Iya, kepolisian, sesuai dari instansi. awal ya, instansi awal. Tapi Mas Abilah yang malah semakin bingung gitu. Iya. Terus saya karena memang mungkin ada faktor yang lain, mungkin nggak tahu ya, dari orang tua mungkin finansial lah lebih tepatnya. Mungkin ya karena biaya kuliah dan lain-lain kan besar juga dan lain. Mungkin kalau masuk di instansi kepolisian kan mungkin bisa memberikan saya lebih lah, ibaratnya mungkin bisa langsung digaji dari itu dan lain-lain kan. Saya nggak perlu kuliahnya mungkin, sambil kerja lah ibaratnya gitu. Kalau mungkin kuliah alhasil mau cari pekerjaan, kecuali kuliahnya yang condongnya ke perwira ya Mas ya. Iya. Tapi kalau kita cuman kuliah terus nyari pekerjaan lain itu kan pasti di waktu 4 tahun kan yo agak lama ya. Iya, Itu benar. pasti membutuhkan beban keluarga juga Iya, ya. beban keluarga juga. Terus habis itu juga Terus lanjut di semester 3 tadi kelas 3 tadi. kelas 3 habis itu kan pemilihan jurusan. Nah saya memang langsung memutus kalau saya
nggak cocok di kepolisian. Oh gitu. Langsung saya aja ngomong, saya nggak cocok gini, saya nggak mau ini, saya memang pengennya kuliah lah, Oh, memang pengennya kuliah. Saya habis itu saya pressure-nya tinggi itu karena nggak jadi didukung. masnya sendiri yang memutuskan ya, Ya, Masnya sendiri yang memutuskan sendiri memutuskan. tanpa persetujuan orang tua apapun ya. Karena Yes. kalau nggak diputuskan kan malah hilang arah lagi. Iya. Takut. Iya, terus habis itu kan masuk SNPP, udah orang tua memang berat hati menandatangani surat itu semua. Terus habis itu saya di situ karena memang dari awal kelas 2 kan harus mempersiapkan semua, mulai dari universitas sama lain, nilai betul. dan lain-lain ya. Di situ pas saat SNPP saya benar-benar kewalahan dalam memilih universitas. Nah, di situ saya bingung waktu banget. SNPP itu ya, Iya, Mas ya. bingung banget terkait mata kuliah yang lain itu apa yang saya pilih itu semua. Jurusannya itu saya bingung semua. Akhirnya saya random aja itu, milih itu random, nggak tahu lah itu sesuai passion diri saya apa enggak. Yang penting saya milih aja. Oh berarti intinya itu nggak ada tujuan ya Mas. Iya. Waktu memilih itu nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan. Berhubung orang tua pun juga nggak support Iya. sebagai situ. Jadi sampean sendiri yang memilih tapi nggak dengan kesenangan hati Masnya Iya. ya. Iya. Jadi ya nggak ada tujuan tadi Iya. ya. Asal milih gitu ya Mas. Ya asal milih. Terus habis itu rentang waktu kan mungkin saya sembari nyicil tes SNBT lah. Oh iya. Tes SNBT, Belajar. SNBT dan lain-lain. Ternyata pas pengumuman SNBP alhasil bener nggak lolos sama nggak sekali. lolos. Karena yang dituju itu mungkin tidak passion Masnya Iya, ya, nggak tidak passion, nggak ada tidak tujuan passion dan Masnya. itu memang nggak tahu lah, memang nggak kurang persiapan apapun. Terus Oh, habis itu SNBP, SNBT lah, SNBT. SNBT. Oh berarti setelah Masnya ini gagal SNBP terus mengarah lah ke SNBT. Iya, Tapi Mas, saya izin tanya iya, sebelumnya, karena Masnya kan dari awal niat gak kuliah, iya. pengennya pokoknya nggak kuliah lah ya. Tapi karena di SNBP tadi kan nggak ada jurusannya ya, Iya. maksudnya nggak tahu milih jurusan apa. Nah tapi kenapa kok tiba-tiba mengikuti SNBT lagi? Iya, karena yang pikiran saya ya memang zaman sekarang ya Mas ya. Zaman sekarang mungkin hal yang paling terbaik adalah pendidikan itu di kuliah. Gitu. Ya paling terakhir itu kan kuliah. Soalnya memang pekerjaan apapun itu ya rata-rata kan minimal Iya, S1 sarjana lah sarjana, nggak gitu ya diploma ya. Nah, Begitu saya pikirkan itu semua, terus ya udahlah daftar SNBT lah, daftar SNBT ya. dengan persiapan seadanya. Itu pun ya saya dengan mikir apa saya ya kerja aja ya. Oh gitu, sudah sempat memikirkan Iya, itu ya. apa saya kerja aja, apa saya gini, apa saya gini. Itu saya benar-benar memikir banget terkait itu semua. Ya belajar tapi juga memikirkan yang lain. Jadi nggak Oh, fokus gitu. sama SNBT-nya juga. Jadi ya belajar tapi kalaupun ini nggak masuk ada option lain ya Iya. Masnya ya, memikirkan itu ya Mas. Ya. Benar sekali. Nah, Jadi setelah mengikuti SNBT itu Iya. Masnya, mengikuti SNBT itu ngerjain itu sambil ya mikirnya itu ini kalau malah pikiran saya itu SNBT saya nggak lolos malah. oh gitu. Iya, malah saya nggak berpikiran positif lolos, tapi saya berpikiran nggak lolos itu. Oh Iya. gitu. Jadi Sempat berpikir gitu ya. Iya, ini mesti aku paling nggak lolos, aku mesti ngomong gitu udah. nggak lolos. Soalnya tahu pikiran saya dari Sudah awal negative belajar itu, thinking ya, itu. iya belajar dari awal itu memang nggak fokus, nggak selalu punya niatan belajar buat masuk itu enggak. Tapi kayak ke masuknya itu kayak apa gimana ya, kalau kerja kuliah gini kerja gini ya bingung lah ibaratnya. Bingung lah ya. Terus habis pokoknya. itu setelah tes SNBT itu saya kayak iseng kayak ya udahlah, aku nyoba daftar kerja lah ya. Oh gitu, berarti Mas, mohon maaf sebelumnya. Untuk setelah tes SNBT itu sebelum melangkah ke pekerjaan itu sudah keluar belum hasilnya? Belum belum keluar. dinyatakan lolos itu. Iya, belum. Belum dinyatakan lolos, tapi Masnya sudah
Iya, karena saya juga punya pemikiran kalau saya nggak lolos itu. Oh gitu. Iya, Berarti jadi udah- saya Heeh. daftar Hmm. pekerjaan itu. Jadi saya melamar pekerjaan itu Oh, ada. berarti sudah kayak negatif ya? Iya. Istilahnya udah negatif. Iya, dulu negatif ya, itu karena karena- kedistraksi apapun lah ibaratnya ya udah. Terus habis itu saya sebelum tes sebelum hasil tes itu muncul, saya daftar pekerjaan itu kurang lebih ada 25 pekerjaan, 26 lah, 26. Sebelum hasil itu muncul ada 25 pekerjaan yang Iya. dicoba untuk mendaftar. Iya. Sudah itu mendaftar. Sudah itu memang mulai dari di website online, terus habis itu Mencoba langsung semua ya, Mas. iya langsung itu saya semua itu saya cobain itu mulai dari perusahaan apa yang penting saya ini mungkin ada kejelasan barangkali saya diterima di pekerjaan itu mungkin saya nggak jadi orang yang kayak pengangguran atau apa Gitu. iya. Setidaknya ada pegangan sendiri. Iya, ada pegangan sendiri, pekerjaan iya. sendiri. Toh Tapi saya di sela-sela masnya mendaftar itu belum keluar ya hasilnya? belum keluar toh ya makanya saya diterima di SNPT ya berarti rezeki saya di SNPT Iya. toh saya diterima di pekerjaan ya berarti rezeki saya di sana Pekerjaan. ya terus habis itu saya melakukan beberapa wawancara di berbagai pekerjaan yang tadi PT dan lain-lain itu alhasil ya masih condongnya 0 Masih belum diterima. ya 0 Tapi Mas, sebelumnya ya mohon maaf juga. Kalaupun SNPT diterima dan pekerjaan diterima, salah satu pekerjaan Iya. diterima, itu mana yang kepengen diambil terlebih dahulu? yang pengen saya ambil dulu tetap kuliah Tetap kuliah Ya, SNPT. karena orang tua ya dorong apa ya gimana? agak dorong Oh, ketika agak masuk kuliah dorong. iya gitu karena memang status pekerjaannya yang saya lamar itu nggak jelas gitu Karena dari awal ya kepengennya kuliah ya. Iya. Itu buat option kedua Hmm. pekerjaan. Terus Mas, terus setelah itu kan kan nggak terima ya nggak Hmm. terima apapun stres berat oh SNBT nggak keterima. nggak keterima ternyata munculnya nggak terima Waktu kedua muncul, nggak- waktu apa hasilnya Iya. muncul ternyata nggak keterima nggak gitu. keterima itu nangis gitu ya Sempat jujur sedih ya. karena sedih ya dari- ibaratnya ya kenapa ya dua-duanya nggak keterima ibaratnya itu opsi 1 opsi 2 kok nggak ada hasil Oh gitu. opsi 1 dan opsi 2 nggak ada hasil terus hidup saya ini mau tak bawa kemana ibaratnya gitu saya mikir Padahal dari awal kepengennya SNPT itu kepengennya keterima ya. Iya, Dan iya, kepengennya pengennya kuliah. keterima lah, ibaratnya. Harapannya keterima. harapan ya semua orang kan harapannya Ada kalau harapan. daftar SNPT keterima ya gitu. Ternyata alhasil nihil semua ini semua Oh gitu. nihil semua di situ di rumah itu saya Untuk di pekerjaan tadi Mas? pekerjaan juga nihil Oh, pas pekerjaan di juga nihil semua. belum masuk di sekarang ya sekarang yang cerita yang sekarang itu saya belum masuk semua lebarnya nihil semua itu saya benar-benar stres itu penuh tekanan mental ibaratnya pas itu kan momennya itu pas puasa ya terutama pas Oh, itu kan waktu itu, bulan-bulan puasa mendekati hari raya mendekati hari raya Gencar-gencarnya itu waktu bulan puasa. iya bulan puasa mendekati hari raya nah di situ saya kan mikir apapun itu kalau hari raya kan pasti kan kumpul keluarga ya Iya betul. kalau kumpul keluarga kan pasti gak enak ya kalau ditanyain apa bla gitu Masih mau kemana ada- gitu Ada sesuatu yang harus dijawab ya. Harus Jadi kayak dijawab. Kita itu kayak seolah-olah dibanding-bandingin gitu. nah bener sekali nah itu dan alhasil ya ada keluarga yang memang anaknya ada yang lolos ada yang lolos Di gini SNBT. SNPT itu SNPT ya namanya tekanan ya akhirnya ya satu ini lolos ini nggak lolos terus mau kemana terus akhirnya kan saya kayak iya terpuruk lah ya Hanya malah mensupport iya tapi sebaliknya. bener banget gitu malah terpuruk gitu alhasil beberapa bulan itu saya di rumah itu berkurung diri Oh gitu. Itu berkurung dirinya belajar atau meratapi kesedihan. meratapi kesedihan Karena itu sudah nggak ada yang nggak ada yang Iya, lagi iya, SNBT, meratapi udah- kesedihan. udah selesai udah itu. iya kurang lebih itu 2,5 bulan ya 2,5 bulan itu saya belum survive terkait itu semua kesedihan itu terus di 2,5 bulan itu saya banyak mungkin
hal-hal yang nggak jelas itu saya lakukan. Hal-hal yang nggak jelas itu Di kayak 2 bulan itu. iya 2 bulan setengah itu mungkin saya itu banyak melakukan hal-hal yang nggak jelas itu kayak sering tidur, sering gini, bangun siang dan lain-lain itu. Kurang Terus habis itu konsisten ya. iya, secara terus itu kurang banyak kurang banyak keluar rumah dan lain-lain. karena di luar banyak tekanan gitu. Iya, berkurung diri lah di kamar ibaratnya kan. Kayak apa sih ini ya diri saya ini gimana. Terus habis itu 2,5 bulan itu saya nemu kayak quotes lah, kayak sebuah kata-kata lah. Oh gitu. Iya. 2,5 bulan itu. Iya 2,5 Tapi bulan. Mas, sebelumnya mau setelah apa itu namanya berkurung diri itu nggak ada mau arah kemana sih setelah ini? Nah makanya itu di 2,5 bulan itu saya memang kayak masih pikirannya itu masih itu kayak Masih sakit hati iya, terkait sakit hati, SNBT, tapi kayak orang linglung. iya kayak orang linglung, tapi ya gimana lagi gak bisa diulangin kan. Diulangin kan nunggu harus tahun depan. Tahun Iya, depan betul. jangkanya masih panjang. Panjang. Nah saya itu harus ngapain Nah, itu di tahun ini iya saya tahun harus ini ngapain. sih gimana masa saya di rumah gini, saya ini anak laki-laki Iya. pertama di keluarga saya ya Tulang punggung ya kasarannya. ibaratnya kasarannya tulang punggung, ngapain saya kok di Malah rumah aja berkurung diri di Iya. rumah. Habis itu nemu kayak kata-kata gitu, alhasil kayak nggak sengaja kayak ada rezeki apa ya, rezeki kayak ada lowongan itu. Oh, gitu. Lowongan di BSI itu tiba yang saya pekerjaan ini ya. iya pekerjaan ini Nah, itu sudah ada lowongan itu. lowongan itu duadak banget terus habis itu pendaftarannya pun terakhir minggu besok itu terakhir. Oh gitu. Besok itu terakhir. Berarti pendaftarannya pun juga mepet ya. Mepet banget. Jadi saya tahu hari Jumat, Sabtu itu ditutup. Jumat, Sabtu itu sore jam 3:30 itu ditutup. Tahunnya hari Jumat, Sabtu sore ditutup. Iya. Berarti harus bergegas-gegas. Iya. Itu mulai saya itu sendirian, nggak ngabarin orang tua dan lain-lain. Oh gitu. Iya. Ini masih dalam rahasia masih. Iya, rahasia sendiri. Tapi ya memang saya punya pandangan kalau mungkin perusahaan ini bisa memberikan saya kontribusi yang baik lah ibaratnya ke depannya gitu. Pasti orang tua saya percaya lah terkait ini semua. Enggak. Saya sendiri kayak punya niat banget. Iya. Niat banget ya di situ. Itu saya huru-hara cuma bilang ke orang tua, saya mau keluar padahal dan mempersiapkan iya itu semua itu sendiri. berkas dan lain-lain itu saya siapkan sendiri, mulai dari SKCK dan lain. SKCK pun itu ada halangan pas tuh. Sebelumnya Mas ya, mohon maaf, apakah di hari Jumat dan Masnya Sabtu sore harus ditutup, Ya. udah pemberkasan, apakah ada waktu untuk mengurus SKCK tersebut? Ada. Oh masih ada. Masih ada. Alhamdulillahnya saya itu Jumat itu siang itu saya ngurus di kepolisian terdekat. Oh gitu. Terus langsung seketika ya. seketika saya tahu kalau formulir yang disertakan itu ada SKCK. Jadi pertama itu saya yang belum saya punya itu yang mungkin waktunya bisa digapai itu SKCK lah ya. Mungkin waktu yang lama kan. Jadi saya tuju paling pertama itu SKCK. Pertama karena Iya. yang paling agak susah. Ya agak susah. Iya, SKCK terus saya mengurus di kepolisian. Ternyata di kepolisian setempat nggak bisa. Bisanya harus ke Polres Tuban. Oh. Iya. Berarti Masnya langsung. Iya, langsung ke sana. Iya, ke sana itu dengan posisi yang mungkin waktu terakhir. SKCK terakhir mungkin itu. Mohon maaf ya Mas, di sela-sela Masnya cerita, nggak apa-apa kok sambil minum nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Siap. Berarti langsung Masnya mengarah ke Polres Tuban. Iya, Polres Tuban. Jumat itu. Iya, Jumat itu. Jumat siang. Apa nggak tutup Mas? Pas itu setengah satuan itu istirahat terus habis itu 1:30 itu katanya memang antriannya panjang, sudah kayak booking lah gitu. Terus saya kan berputus asa lagi nih, ini gimana terus habis itu saya ngomong salah satu kayak nggak tahu ya itu Bribda atau apa ya itu saya ngomong aparatnya ya aparatnya situ, saya ngomong gini, Mas
saya butuh banget SKCK ini buat melamar pekerjaan. Masalahnya ini besok ini saya terakhir. Nah, saya, Jadi besok- emang minta saya minta di toleran nih Mas yang minta dibantu ya terkait ini semua. Saya butuh banget ini semua. Soalnya memang saya dari awal nggak tahu saya proses kepengurusan SKCK ini bagaimana. Saya nggak tahu. gitu. Jadi belum tahu alurnya sama sekali Iya, ya bro. terus Tapi mas alhasil setelah itu masnya dibantu. alhamdulillahnya dari beberapa antrian itu saya malah langsung Iya. Malah diprioritaskan. iya diprioritaskan karena untuk dengan masa arjen mas. iya. Terus habis itu kan nggak ngecek ya sudah dapat SKCK alhamdulillah ya udah lega ya, berkas-berkas kan mungkin udah lengkap semua. Dan ternyata salah satu berkas yang tambahan itu surat kesehatan. Surat Ada kesehatannya lagi itu surat kesehatan. iya surat kesehatannya itu harus Lika-liku loh ya mas Iya. yang namanya perjuangan. iya Daftar. surat kesehatannya itu harus di puskesmas terdekat. Itu pun harus meliputi cek lengkap ya semua Cek mulai lengkap. darah dan lain-lain. Nah itu semua kan ngantri panjang kan, ngantri betul. panjang lagi. Itu nggak tahu ya dari Tuban ya, dari Tuban. Saya dari Tuban ternyata dia ini harus balik ke Jatirogo lagi kan. Berarti Untuk- masnya dari mohon maaf mas, untuk Jatirogo Tuban kan memang butuh waktu 1,5 jam ya. Iya. Jadi transportasi Iya udah itu kurang. saya nyampe sekitar jam 3 itu jam 3 sore, jam 3 sorean lah di Jatirogo. Masuk ke puskesmas ternyata nggak bisa. Jam 3 sore masuk langsung ke puskesmas Jatirogo, ternyata Nggak bisa. pelayanannya udah ditutup atau Iya emang udah nggak ditutup, bisa? udah ditutup. Akhirnya menunggu keesokan hari itu. Iya, yes, saya ngomong gini aja ke petugasnya, Mas, Mbak, gimana ya? Saya ini butuh banget ya. Masalahnya ini besok saya harus kembali ke Harus ke kembali ke Tuban lagi buat- untuk mengurus SKCK tadi. enggak buat ngumpulin berkas-berkas yang tadi di iya, area cabang terdekat. Di area cabang BSI terdekat Iya, BSI gitu. terdekat. Karena SKCK tadi udah clear, Iya. nah, tinggal surat sehat tadi. benar, Alhasil gimana mas? Alhasil ya terus ngomongnya kalau besok memang saya nggak bisa mesankan Mas ya. Jadi jenengan mungkin bisa langsung ke puskesmas terdekat langsung aja buat langsung masuk gitu. Berarti suruh puskesmas terdekat di Tuban. Iya di Tuban akhirnya di Tuban ya udahlah di kecamatan apa itu saya masuk, alhasil untungnya sepi ya pas itu. Waktu di Tuban itu. Iya sepi. Berarti Sabtu itu masnya kembali lagi Iya Tuban. sebelum Hamin penutupan itu lamaran kerja itu tadi. Karena masnya bertinggal di Jatirogo Iya. dan itu di Tuban, jarak Jatirogo ke Tuban 1,5 jam gitu Iya ya. benar. Balik lagi ke Tuban. Balik Tuban lagi aduh rasanya es cuap ya. Terus saya namanya ingat perjuangan ya mas ya. ingat ternyata gini ya. Ngapain ya kemarin saya itu habis ngurus surat kesehatan itu saya mikir ngapain ya waktu 2,5 bulan kemarin tuh saya buat kegiatan yang bodoh Iya. menurut saya. Padahal itu pendaftaran kan dibuka sudah beberapa hari yang lalu, tapi kenapa kok Hamin ya? Iya, Satu Hamin hari itu kok baru mempersiapkan. Baru mempersiapkan kayak saya tuh Terus mas, waktu di Tuban itu diterima, maksudnya? Ya, itu saya kan gimana? sudah semua itu sudah lengkap. Terus saya kumpulkan berkasnya habis itu saya jarak lama itu sekitar 2 mingguan ya 2 mingguan itu baru diinfo lewat email terkait semua email. Sebelumnya mas ya saya potong, mohon maaf. Mungkin waktunya kurang 10 menitan lagi Iya. untuk masnya konseling kepada saya. Iya. Jadi dimohon untuk masnya segera. Langsung Apa? ke intinya aja ya. Ya nggak apa-apa, intinya apa yang harus disampaikan terserahmu. Ya, jadi setelah itu kan semua masuk ya, saya mulai dari tes administrasi, terus wawancara, terus habis itu tes psikologi, terus masuk psikologi itu saya udah mulai masa tesnya itu. ya masuk di tes psikologi itu saya sangat terganggu ya itu semua. Soalnya memang psikologi saya belum sepenuhnya pulih gitu. Jadi psikologi masnya yang awalnya agak ada tekanan Iya. dan adalah tes psikologi berikutnya. Ya, gitu. tes psikologi. Nah, ternyata nilai saya nggak terlalu tinggi ya pas itu, nggak terlalu tinggi terkait psikologi itu. Saya di compare tes terakhir itu saya sangat
kayak putus asa sih hasilnya tes di kesehatan itu. Terus habis itu Ada dites rasa putus asa ya? iya karena ya mungkin ada gangguan mental lah mungkin saya dari itu ya. Sempat ada gangguan mental juga. Ya ibaratnya gangguan mental dari itu ya. Terus ternyata alhamdulillahnya dari beberapa puluh pendaftar itu akhirnya saya yang diterima. Nah gitu. pas masuk di pekerjaan ini ya, masuk di pekerjaan. Akhirnya masnya diterima. Iya diterima, alhamdulillah diterima. Itu dari berapa orang ya? Iya. Dari berapa orang dan diambil berapa? Iya, dari sekitar 68 orang. 68 orang diambil cuma 2 orang yang ditempatkan di beberapa wilayah. Jadi wilayahnya cuma di Surabaya sih, Surabaya kan ada regionnya RO Surabaya ya. Jadi ada 2 wilayah. Yang satu Jawa Timur. enggak. Jadi Surabayanya itu ada 2. Jadi ada SBN sama SBA. Jadi yang 2 ini yang satu ditempatkan SBA, yang satu SBN. Nah, itu jabatannya itu namanya Supervisor Funding Operation kayak gitu. Terus habis itu masuk di pekerjaan ini. Masuk di pekerjaan, saya kira BSI itu perusahaan yang benar-benar kayak mensejahterakan dan lain. Ya memang mensejahterakan ya. Tapi ranahnya ternyata lingkungannya yang enggak mensejahterakan. Ternyata di sana di lingkungannya itu banyak orang-orang yang mungkin bersaing. Jadi iya, siapa yang pekerjaan juga begitu ya Mas ya, rasanya. Tapi Mas ya, Masnya kalau keterima di BSI setelah tadi keterpurukan ya, dan akhirnya keterima di bank, langsung bank nih yang terima BSI, tapi menjadikan Masnya itu semangat kembali nggak sih? Iya. Jadi, alhamdulillah wow, gitu, ya alhamdulillahnya pas diterima, pas ada pengumuman terima itu saya mental saya kayak gini, alhamdulillahnya kok saya ini diterima, ternyata saya ini masih dihargai nih. Masih dihargai. Ternyata saya masih ada yang membutuhkan. Iya, gitu. masih ada yang membutuhkan. Terus habis itu ternyata diri saya ini bisa improve, ternyata bisa kayak gini. Ternyata aku bisa. Kalau saya gimana ya Mas, kasarnya kalau saya berani melangkah, saya berani mencoba, pasti kayak selalu ada jalan. Nah, benar gitu banget. ya. Jadi kayak gitu saya berpikiran itu alhamdulillahnya, oh iya saya ini ternyata bisa ya kayak gini ya. Ternyata dari kemarin tuh ngapain sih saya kayak gitu. Terus saya melakukan itu semua karena saya sudah diterima di perusahaan ini. Saya juga berpikiran gini, oh saya ini jangan sampai kayak hal yang kemarin. Jadi saya harus improve di perusahaan ini. Memperbaiki diri ya, lah, memperbaiki diri mulai dari kualitas diri saya. Mas, akhirnya Masnya setelah mengurus maksudnya pendaftaran tadi ya, pendaftaran tentang masuknya BSI kan udah diterima kan, mengurus kan ya. Nah akhirnya Masnya masuk di mana, di tempat yang di mana? Saya ditempatkan di alhamdulillahnya ya dulu di Surabaya ya, di Surabaya. Habis itu ternyata ada program yang namanya penempatan domisili, domisili KTP. Nah, itu pun domisili KTP pun ya memang ada jangka waktu ya, ada jangka waktu. Tapi memang alhamdulillahnya kalau bisa ditempatkan di domisili KTP itu sangat alhamdulillah. Dan ternyata memang karena di BSI ini cabangnya adanya di kota, nggak ada di kecamatan. Jadi ya memang saya ditempatkan di kotanya aja, di Tuban. Di kota Tuban ya Mas ya. Terus ya di kota Tuban itu ya saya meniti karir ya. Dari awal saya training dan lain-lain. Itu saya juga alur masuknya itu memang kayak ini. Saya kan dulu kan memang dari figurnya dari seorang pelajar ya, belum dari S1 ya. Memang kan dari lulusan SMA. SMA ya. Jadi memang saya tahu alurnya semua itu ya agak geragapan ibaratnya. Pelan ya, nggak kayak anak kuliah ibaratnya kan punya public speaking yang bagus dan lain-lain. Kan udah ada gimana ya, training, udah di perkuliahan itu ada masa training kan. Sedangkan SMA itu intinya ya hanya belajar untuk mempersiapkan ke jenjang berikutnya, tapi sudah langsung di intinya kasarnya langsung di tes duluan ya, kasarnya langsung di itu duluan, dicoba duluan. Jadi saya memang pastinya kaget. Masih ada rasa dulu
adaptasinya itu agak kaget lah Iya kaget dari fase pelajar SMA masuk ke dunia pekerjaan kan, dunia pekerjaan kayak gini ternyata ini berat banget ya. Tapi memang posisi saya ingat ya, kalau hal yang berat, hal berat itu kalau kita pemikirannya selalu berat itu bakal berat. Kalau kita pemikirannya memang posisinya kita bisa, insya Allah kita bisa melakukan hal-hal itu dengan nggak tahu ya caranya apa aja. Betul. Berarti masnya kayak punya solusi sendiri. Iya. Di antara kesusahan masnya bagus loh, mempunyai solusi sendiri. Jadi mempunyai statement sendiri Iya, itu, punya statement untuk bangkit bagaimana sih saya gitu. Iya. Terus kan sudah masuk ya, terus jadi masuk ada kayak itu mas, mungkin dorongan tekanan dari atasan di pekerjaan. Ada itu pasti. Dari karena namanya perbankan ya, semua perbankan kan pasti ada tekanan mulai dari mungkin target ya, terutama target dari pihak pusat itu menitik beratkan bahwa setiap personel itu harus kurang lebihnya mendekati target. Setiap per bulannya itu harus mendekati target. Berarti kayak ada ya intinya kita oleh target. Iya, tadi target. Ya. Jadi pemikirannya jadi kalau belum target itu seolah-olah kayak kan saya dulu kan cuma pelajar ya SMA ya. Jadi kan masuk di sini tuh wakil banget tuh. Mungkin relasi yang kurang. Iya, relasi kurang. Terus habis itu mungkin saya ini fasenya dulu kan ibaratnya kalau masa kuliah kan mungkin bisa sambil main atau apa ya. Kalau fase dari SMA ke pekerjaan langsung itu kan berat banget ya, rasanya kayak dituntut gini harus gini kan, namanya ikut perusahaan kan kita harus mengikuti alurnya kan. Iya, betul. Jadi kayak saya tuh terutama stres ya terkait target ya, tekanan itu semua iya dari atasan nih kita harus gini ya. Itu nggak itu aja, tekanan dari perusahaan itu nggak itu aja, tapi tekanan lingkungan itu juga ada. Tekanan lingkungan itu terutama ya mungkin salah satu teman lingkungan pekerjaan itu ada yang namanya kita bergaul dengan orang banyak ya ada yang nggak cocok, ada yang cocok, tapi kebanyakan cocok sih. Tapi yang nggak cocok itu mungkin bisa bikin kita di dunia pekerjaan itu agak malas. Karena dengan teman yang kurang enak lah kasarnya ya, kurang enak, kurang bisa mensupport, kurang bisa jalan bareng ya. Namanya pekerjaan ya mas ya, namanya teman sepekerjaan kadang kalau kita nggak kenal atau belum akrab kan kadang ada yang saling menjatuhkan, satu sama lain itu saling menjatuhkan. Itu dia itu kepengen unggul sendiri, kepengen dilihat dari atasan, manasnya lebih menonjol. Alhasil dia malah merugikan temannya sendiri. Banyak saingan itu banyak banget, sampai mungkin nggak diajak bicara, nggak diajak apapun. Jadi kayak seolah-olah itu kayak orang nggak kenal, terkucilkan. Terkucilkan. Satu kantor itu kayak posisinya itu kayak musuhan gitu. Padahal itu satu kantor itu ibaratnya kan kita keluarga kan. Tapi malah malah bikin ibaratnya nggak nyaman itu. Malah kayak intinya lebih ke kurang terbuka ya. Lebih kehidupannya sendiri gitu, mengurus kehidupannya sendiri gitu. Jadi kayak mungkin permasalahan saya di saat ini itu di dunia pekerjaan ya, terutama ya mungkin di satu mungkin target, karena saya di perbankan ya. Target itu pasti ya nggak begitu mungkin bikin pikiran kita mental dan lain-lain itu terpuruk dan lain-lain, tapi ya memang namanya pekerjaan harus diikuti. Terus yang bikin nggak enak kedua itu yaitu faktor teman kerja. Itu aja sih, faktor teman tadi ya. Udah itu aja terkait semua permasalahan saya. Mungkin cukup dari saya itu. Gini ya Mas Abil, mungkin saya tidak bisa banyak untuk memberikan solusi karena ini hanya curhatan Mas Abil. Saya hanya mendengarkan curhatan Mas Abil. Kan mungkin setidaknya Mas Abil kalau curhat begini kan kayak kalau ada yang mendengarin kan kayak bisa plong gitu. Iya benar banget Mas. Gimana ya, bisa permasalahan itu bisa kita luapkan. Luapkan. Kita luapkan dan kan menjadi gimana ya, lega gitu ya Mas. Lega. Dan saya mungkin hanya sedikit sih Mas, hanya memberi saran atau memberi
garis bawah Iya. tadi dari curhatan Mas Apil. Jadi dari Mas Apil tadi kalau dapat saya simpulkan itu kayak Mas Apil dari awalnya yang terpuruk, Iya, dari terpuruk. awalnya yang kepengen polisi, terus Iya. menjadi kuliah dan Iya. kuliah nggak jadi Nggak dan jadi. terpuruk, sempat menahan diri 2 bulan di kamar dan Heeh. akhirnya bangkit lagi dengan H-1 hari tadi. Iya, Itu, H-1 nah, hari. itu menjadikan Mas Apil yang sangat luar biasa Iya. untuk melangkah ke depannya dan Iya. sangat saya sangat heran karena dengan H-1 hari itu bisa bangkit dan akhirnya keterima di Iya. bank lo ya, Iya. ini bank dan banknya BSI juga kan. Saya sebagai orang awam, sebagai orang yang baru pertama kali mendengarkan cerita ke seseorang Iya. yang curhat ke saya itu menjadi lebih herannya gimana, dari yang sebelumnya agak bermalas-malasan 2 bulan itu tadi Iya. karena down. Down ya. Nah, dan kenapa kok H-1 hari sekali kita bertindak kok langsung berhasil gitu. Iya. Ya yang dapat saya garis bawahi intinya ya tadi Mas ya, intinya kita itu harus jangan mudah putus asa. Putus asa, jangan ya. mudah putus asa, tetap semangat, Iya. jalani apa yang harus kita jalani sebagaimana layaknya kita itu manusia biasa. Iya, benar banget itu. Jadi sebagaimana layaknya kita manusia biasa, kita hanya bisa berusaha. Jadi kalau kehendak kan nanti yang Iya. mengizinkan yang maha Iya, kuasa, yang maha nanti kuasa. yang di atasnya. Kita sebagai manusia biasa itu kan berusaha ya, bisanya Iya, cuma benar-benar. berusaha dan tetap ikhtiar dan Tetap tadi ikhtiar. diimbangi dengan berdoa. Berdoa. Alhasil toh ya hasilnya Iya, dapat kita dapat. petik Iya, kan. kita Nah, petik. dapat kita petik selagi kita mau berusaha, selagi Iya, kita benar. mempunyai jalan tekad dan ikhtiar yang kuat, Benar banget itu. pasti yang di atas memberi jalan. Iya, memberi jalan. Dan untuk saran yang tadi Mas Abil ya, Iya. nah di dunia kerjaan banyak tekanan tadi. Iya. Nah, ya namanya dunia pekerjaan ya gitu ya Mas ya. Iya, benar Apalagi banget. kita kedudukan posisi paling bawah. Iya. Nah, paling bawah dan di atasnya itu masih ada tekanan sendiri. Dan teman pun itu ya pasti kepengen menonjol dari di antara teman Benar, itu benar sendiri. banget itu pasti. Menonjol yang terbaik dari di Iya. antara teman-temannya. Intinya ya kalau saya hanya mengasih saran ya pokoknya Mas Abil semangat, Iya. bekerja dengan sungguh-sungguh, disiplin, nggak usah banyak saingan ya. Intinya Mas Abil mohon maaf Iya. salah nama. Intinya Mas Abil kan bekerja mengikuti bosnya, Iya, yang benar. gaji bosnya, Ya, gaji bukan bosnya. teman-teman karyawan. Jadi Iya. kalau bekerja karena tekanan dari teman-teman sebaya pekerjaan itu ya kita hiraukan, bukan kita hiraukan, kita masukkan ini, kita masukkan sarannya Iya. yang terbaik, tapi kita hiraukan sarannya yang terburuk. Iya, Intinya benar kita banget. harus berjalan maju ke depan di antara jigalan teman-teman Teman-teman tadi. ya tadi. Jigalan teman-teman tadi, karena itu semua teman kan teman pekerjaan itu kan juga gimana ya Mas, mau kepengen unggul sendiri. Iya. Jadi pasti rasa saling menjatuhkan itu pasti ada. Pasti ada itu. Karena dia kepengen unggul dan di mata bosnya itu dia kepengen unggul, kepengen lebih menonjol sendiri. Iya, itu Jadi semua pasti ada. apalagi Mas Abil yang dari baru lulusan SMA yang Iya, tadi SMA. bisa survive tadi Iya. sebagus itu, tiba-tiba kerja di bank, dan ya nggak apa-apa ya, namanya adaptasi itu wajar ya Mas. Ya, Tapi wajar. adaptasinya sampai ini kan mungkin agak melampaui batas kasarnya. Tapi ya nggak apa-apa karena Mas Abil sendiri sampai detik ini kan masih bisa mengimbangi, masih bisa berjalan dengan baik dan masih bisa mengikuti aturan apa yang ada di pekerjaan tersebut. Iya, Jadi benar. intinya kalau saran dari saya tetap semangat, hiraukan pembicaraan yang buruk Iya. dan tetap konsisten, Benar, Pak. dan bersungguh-sungguh. Intinya jangan mudah putus asa. Dan terus melangkah untuk maju, karena kesuksesan itu diraih dengan kita yang mau bersungguh-sungguh. Itu Benar. kalau saran dari saya. Mungkin konseling hari ini
akan saya tutup ya Mas ya. Iya. Apakah Mas Abil merasakan sedikit gimana ya? Oh saya enak lebih bisa Iya. itu. Alhamdulillahnya saya bisa merasakan agak lega ya Oh, gitu terkait bagaimana curhatan saya di dunia uh, luar, di dunia pekerjaan itu bagaimana. Alhamdulillah saya agak plong terkait ini semua juga. Terima kasih Mas Irfan sudah memberikan kesannya yang tadi, pesannya mungkin yang terakhir ini tadi terkait bagaimana saya bisa survive dan lain-lain. Berarti ini ya Mas Abil ya. Setidaknya Mas Abil merasa kayak menjadi ada saran lah, iya. Iya. Ada gimana ya, emosi yang mungkin Yang dulu terpendam kemudian dapat diluapkan. ini tadi. Ya tadi ya Mas Abil, mungkin saya hanya bisa memberi sedikit saran dari saya, dan terima kasih juga untuk Mas Abil sudah meluangkan waktunya di sesi konseling saya. Semoga kedepannya Mas Abil makin sukses dan makin jaya terus untuk sebuah bidang pekerjaannya. Dan mungkin pada siang hari ini saya akan menutup sesi pada konseling hari ini. Pokoknya intinya harapan saya setelah konseling ini kita lupakan lah, kita lupakan semua itu dan membuka lembar baru yang lebih baik lagi, dan tetap bersemangat dan sungguh-sungguh. Intinya itu di antara semua pekerjaan yang kita jalani. Ya, terima kasih ya Mas Abil ya. Terima kasih. Kita tutup pada sesi konseling hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.